Saya kenalkan nama perusahaan saya adalah G and Associates, and then I do have the MARA number, ya, MARA number. MARA number itu artinya Migration Agent Registered Number. Artinya itu saya terdaftar di pemerintah Australia. I'm legally to give advice in migration in Australia. Kalau di Australia, kalau orang yang tidak mempunyai this number, maka orang itu bisa dipenjarakan dan bisa didenda. Dan I have been doing this one since 1996. Jadi sudah 20 tahun lebih ya. Dan karena saya specialize dalam migration itu dalam bidang business skills, maka saya banyak license dengan beberapa investment company ya, investment company yang seperti begini. Oke, saya lanjut saja. Nah, saya mungkin pasti banyak orang yang bertanya, kenapa sih orang apply PR sih? Ngapain sih orang apply PR sih? Oke, saya akan berbicara tentang benefit of PR. Satu, kalau orang apply PR itu, satu, orang bisa bahkan work and live in Australia. Ya, kenapa work? Kenapa live in Australia? Kenapa work? Kalau work, live udah pasti jelas ya. Kalau work itu katakanlah banyak orang yang pengusaha atau bagaimana dia ingin pengusaha pengen dapat PR, bukan dia mau kerja di sana, tapi berbicara tentang sekolah. Anak-anaknya misalnya sekolah 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 3 tahun sekolah, kemudian dia bisa kerja lagi another 2 years. 2 tahun. Jadi tahun keempat, tahun kelima ini boleh kerja ya, boleh kerja. Nah, pada waktu orang begitu udah lulus dia boleh kerja, pada waktu kerja di sini pasti akan kesulitan dapat kerja. Kenapa kesulitan dapat kerja? Kenapa? Karena dia bukan permanent resident. Misalnya dia ambil engineering, dia bisa kerja cuma misalnya setahun. Pak, saya mau kerja, tapi saya cuma setahun doang. Apakah dia mau diterima? Belum tentu dia bisa diterima. Kenapa? Karena cuma 1 tahun. Pintar juga belum, udah saya harus keluar. Jadi kemungkinan besar dia susah untuk diterima. Dibandingkan sama dengan orang-orang yang punya PR. Kalau orang udah punya PR itu dia cari kerja jauh lebih mudah dibandingkan orang yang tidak mempunyai permanent resident. Oke, itu satu. Kedua adalah pay less tuition fee in Australian University. Bayar sekolah di university di Australia akan jauh lebih murah dibandingkan sama orang yang bukan permanent resident. Tadi Ibu Awidawati, ya, Ibu Awidawati, anaknya mau sekolah. Kalau mau sekolah misalnya di Monash atau di Melbourne Uni, kurang lebih bayar 45.000 setahun kurang lebih ya, university ya. Tapi kalau misalnya ini berbicara dengan kalau misalnya dia ini foreigner, international students. Tapi kalau permanent resident dia hanya bayar 30% saja. Sekarang ya, tapi tahun depan peraturan bisa berubah, bukan menjadi saya punya tanggung jawab, artinya pemerintah yang punya wewenang. Sekarang itu 30%, artinya apa? Artinya sekarang itu kalau orang bayar paling 12.000 setahun, bukan diskon 30%, tapi hanya bayar 30% saja. Terus kalau misalnya anaknya high school bagaimana? Anaknya high school itu kita dapat free education dari high school di Australia. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah access to Medicare. Medicare itu apa? Insurance kesehatan. Jadi kalau di Australia, kalau PR, kalau sakit jantung, sakit apa saja, tidak usah bayar. Karena di cover oleh pemerintah Australia. Ya, di cover oleh pemerintah Australia. Kemudian tadi juga saya bertanya kepada bapak-bapak ibu sekalian semuanya, apa pernah ada orang yang pernah punya PR nggak? Ya, pernah dapat PR nggak? Kenapa saya tanya kenapa pernah dapat PR atau tidak? Karena kalaupun sekali waktu orang yang pernah punya PR dan hilang PR-nya, ya, maka ini bisa di-reinstate, artinya orang PR udah pernah punya PR, hilang, bisa dihidupkan kembali. Ya, ingat, saya pernah ada orang PR hilang sampai 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Saya hidupin lagi. Jadi, PR-nya aktif lagi, di reinstate namanya. Kita bisa reinstate PR-nya. Ya, bisa reinstate gitu. Oke? Kemudian kalau dia punya PR, kemudian invest property di Australia, bagaimana caranya? Invest property di Australia. Satu, bisa memberikan home loan-nya di Australian Big Four Banks. Misalnya di Commonwealth Bank, Combank, kemudian Westpac, kemudian NAB,
atau ENZ ya, ENZ. Ini yang bisa. Sedangkan kalau foreigner tidak bisa pinjam uang, tidak bisa pinjam uang melalui bank ini. Ya, kalau foreigner kalau invest di Australia pasti investnya akan jauh lebih mahal daripada kalau PR. Ya, kemudian kalau punya properti di Australia dapat duit dari pemerintah lagi untuk rumah pertama. Ya, kemudian kalau orang punya PR, kalau orang foreigner beli properti di Australia, dia akan kena surcharge purchaser duty. Ya, surcharge purchaser duty artinya apa? Stamp duty-nya tambah. Ada extra stamp duty sebesar kurang lebih 8% dari harganya. Artinya kalau orang mempunyai beli properti nilainya $1 juta, dia harus bayar ekstra $80.000 daripada saya kalau saya beli $1 juta. Ya, kalau saya PR jadi saya tidak usah bayar, saya tidak usah bayar apa tuh namanya 8% surcharge stamp duty. Tapi karena saya bukan karena Bapak Ibu tidak PR, maka harus bayar 8%. Jadi kalau permanent resident itu you don't have to pay 8% ini. Kita cabut, kita coret 8%-nya. Kemudian kalau untuk foreign juga, kalau untuk investment harus bayar namanya FIRB sekitar 5.800. Tapi kalau PR pun tidak perlu. Jadi tidak perlu bayar segini. Dan masih banyak lagi. Salah satunya lagi yaitu kita dapat New Zealand permanent resident. Kalau kita punya permanent resident, Australian permanent resident, kita otomatis akan mendapatkan New Zealand PR, but not in the vice versa. Artinya apa? Artinya kalau misalnya apa tuh namanya orang New Zealand PR dia ke Australia boleh nggak kerja? Tidak boleh. Terkecuali New Zealander baru boleh kerja di Australia. Ya, gitu. Saya mau cerita sedikit tentang apa treatment Australia terhadap permanent resident during the COVID-19 sekarang ini. Saya punya perusahaan di Australia, oke? Saya punya perusahaan dan pemerintah karena COVID-19 seperti begini. Saya tinggal di Melbourne. Melbourne has the longest lockdown and the toughest lockdown in the world. Nggak kira-kira, ya, luar biasa. Terus saya selama lockdown ini, pemerintah kasih saya itu kurang lebih pas udah kasih 30.000 one off 30.000 itu berarti 300 juta kalau di Indonesia. Terus kemudian setiap bulan saya punya pegawai 2, yaitu saya sendiri dan anak saya 1, yaitu setiap bulan saya dapat dari pemerintah $6.000 dari mulai Maret sampai dengan November ini. Sampai dengan Oktober ini. Nanti dari Oktober sampai Maret itu ada another batch lagi. Ya, jadi banyak sekali pemerintah dukung dalam hal ini. Ya, itu kalau di Indonesia nggak bisa lockdown karena nggak bisa disumbang untuk negara-negaranya ya. Oke, saudara sekalian, saya akan masuk ke dalam materinya. Ya, ada beberapa materi yaitu satu adalah Business Innovation Stream BIP ya 188A artinya bagi mereka yang punya bisnis di Indonesia kemudian dia mau bisnis di Australia ya caranya bagaimana dan untuk 188A ini ada 2 tahap. Satu temporary resident dulu kemudian akan lari ke namanya permanent resident ya dari Subclass 188A akan menjadi 88A dalam waktu 2 sampai 4 tahun mereka bisa rubah dari temporary ini akan menjadi permanent resident. Jadi 2 tahap ya, 2 tahap. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk bisa mendapatkan temporary ini? Nah, untuk bisa mendapatkan temporary ini, coba cek saudara sekalian, apakah Bapak Ibu semua umurnya di bawah 55? Yes, kalau yes berarti tick yes. Apakah punya bisnis minimum 2 tahun dengan ownership minimum 30%? Misalnya punya PT atau punya perorangan, ya, minimum 30%, boleh. Apakah omsetnya selama setahun, ini per annum ya, per annum 500.000 atau 5M setahun? Ada nggak? Kalau ada, boleh. Selama 2 tahun berturut-turut ya, 2 tahun berturut-turut. Kemudian personal and business asetnya minimum punya personal aset kurang lebih dan business aset kurang lebih 8M ada nggak? Kalau ada, tick. Kemudian yang berikutnya good health nggak? Ya, good character nggak?
Dan nanti tergantung dari state sponsorship-nya mau kemana. Tergantung apakah kamu Western Australia, apakah mau ke Victoria, ke New South Wales, Queensland, dan yang lain-lainnya. Itu punya kriteria-kriteria masing-masing. Dan harus meet passing mark. Passing mark-nya 65 points secara umum. Tapi kalau Victoria, dia minta 80 points. Oke? Nah, itu untuk mendapatkan namanya temporary resident ini. Temporary resident ini. Nah, sekarang bagaimana convert dari temporary menjadi permanent resident? Ya, menjadi temporary menjadi dari temporary akan menjadi permanent resident seperti begini. Oke, saudara sekalian, temporary itu akan mendapatkan 4 tahun. 1, 2, 3, 4 tahun. Di dalam 4 tahun tersebut itu nanti ini katakan ini di Australia. Di Australia ya, di Australia ya. Bapak Ibu sekalian harus punya bisnis minimum 2 tahun. Ya, tahun pertama, tahun kedua, kalau udah bisnis 2 tahun, maka bisa convert dari TR menjadi PR. Walaupun temporary dapat 4 tahun, tapi pada tahun kedua bisa convert dari TR menjadi PR. Saya katakanlah tahun pertama, saya nggak bisa tahun pertama. Tahun kedua boleh, tahun ketiga boleh. Ya, kemudian bisa rubah dari TR menjadi PR. Tahun kedua belum siap, boleh tahun ketiga, tahun keempat TR menjadi permanent resident. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti begitu. Nah, untuk bisnis, untuk bisa qualified di sini juga, yaitu bagaimana selain bisnis kriteria, harus ada yaitu residential requirement. You have to stay there minimum 1 year in the 2 years. Oke? Nah, untuk memenuhi kriteria bagaimana bisnisnya apa saja dan bagaimana kriteria untuk bisa convert dari TR menjadi permanent resident. Convertnya bagaimana? Ya, convert seperti begini. Ya, company-nya harus sudah 2 tahun. Ya, harus sudah 2 tahun. Harus sudah 2 tahun. Oke? Harus sudah 2 tahun. Oke? Harus 2 tahun. Berarti 2 tahun bisnisnya. Sudah 2 tahun. Oke? Dan conduct business in Australia on the last 1 year. Harus yang dilihat hanya the last 1 year. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama tidak dilihat. Permulaan seperti itu nggak apa-apa. Tapi tahun kedua baru dilihat. Baru dilihat. Ya, tahun kedua akan dilihat apakah tahun kedua ini, apakah tahun kedua punya kriteria sebagai berikut. Sebagai berikut. Oke? 1, yaitu turnover-nya minimum 300.000. Berarti omset perusahaan di Australia, nanti buka perusahaan di Australia itu, omsetnya minimum 300.000. Ya, 1 ini. 1. 2 artinya 2 dari 3 ini harus dipenuhi. 2 A, B, C. Misalnya perusahaan di sini nanti di sininya nih net bisnis asetnya 200.000. Ya, atau personal and business asetnya minimum 600.000. Dan employ 2 orang. Ya, ini nomor 2 ini A, B boleh atau A dan C juga boleh. Ini or salah satu, tidak perlu A, B, and C, tidak perlu A or B. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah seperti tadi disebutkan bahwa di dalam 2 tahun di Australia ini you have to stay 1 year in the 2 years. Nah, saudara sekalian, selama saya ngurusin PR ini, orang-orang Indonesia kebanyakan suaminya sibuk, dia kerja di Indonesia dan punya usaha di Indonesia. Gun, saya punya usaha di sini, siapa yang ngurusin usaha saya kalau saya harus tinggal di sana? Nggak mungkin saya tinggal di sana. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana? Saya seperti dituliskan di dalam hal ini, saudara sekalian, either the main applicant, misalnya suaminya, or spouse-nya, spouse-nya itu boleh salah satu saja dia untuk tinggal setahun dari 2 tahun. Misalnya pada waktu apply temporary-nya pakai nama suaminya, tapi waktu convert dari TR menjadi permanent resident itu bisa pakai istrinya. Kenapa istrinya? Karena istrinya yang bisa tinggal di Australia. Kenapa istrinya bisa tinggal di Australia? Karena anaknya kebanyakan sekolah di Australia. Oke? Jadi saya ulangi lagi, ini pertama kali akan dapat temporary resident. Temporary resident bagaimana persyaratannya ini? Oke? Saudara sekalian, nggak usah pusing, nanti presentasi kami akan kirim, nanti Ibu Meika akan kirim melalui WhatsApp saudara sekalian ya.
Dan nanti begitu dapat TR, wajib bisnis di Australia. Kriterianya bagaimana ini? Kriterianya adalah seperti begini. Itu untuk 188E. Ya, kalau misalnya pertanyaan berikutnya, Pak Gunadi, panggil saya Gunadi aja. Gun, saya ini nggak punya itu. Saya nggak punya bisnis. Bisa nggak apply PR? Bisa. Bisa apply PR. Bagaimana dengan cara? Yaitu investor stream. Atau bisnis saya tidak 30M, tidak 30%. Ya, bisnis saya tidak 30%. Atau bisnis saya jasa. Tapi omset saya tidak sampai 5M, 4,5M. Ya, 4,5M kalau jasa itu besar. Ya, belum tentu sama dengan omset orang yang punya jualan produk, jualan mobil dengan omset 20M, dia nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya jasa, dia punya omset 4,5M itu besar, tapi dia nggak memenuhi persyaratan 188E. Jadi bagaimana dia dengan cara 188B, namanya investor stream. How to do it? Yaitu dia harus invest 1,5 juta di government bond selama 4 tahun. Sama, TR dulu menjadi PR, tapi ini dalam langsung 4 tahun. Harus 4 tahun baru bisa convert jadi TR. Kalau tadi dalam 2 tahun sampai 4 tahun bisa convert. Tapi kalau ini harus 4 tahun. Kemudian udah begitu dia harus stay dalam 4 tahun, stay 2 years. Artinya dari 4 tahun. Katakan dalam 4 tahun, 1, 2, 3, 4. Di dalam 4 tahun itu, dia harus invest sebesar 1,5 juta, $1 ini di government bond. Government bond. Ya, government bond. Government bond itu duitnya disimpan di pemerintah Australia. Jadi hilang nggak? Tidak hilang. Bunganya berapa? Kecil sekali. Ya, di dalam 4 tahun ini, dalam 4 tahun itu, you have to stay minimum 2 years atau 4 years. Ya, misalnya 2 bulan sana, 2 bulan sini, 2 bulan sana, 2 bulan sini, boleh. Kalau suaminya nggak bisa bagaimana? Istrinya boleh nggak? Boleh. Tapi tidak bisa istrinya setahun, suami setahun digabung, nggak boleh. Oke? Nah, untuk dengan cara begini itu dengan invest 1,5 juta itu persyaratannya bagaimana? Persyaratannya adalah sebagai berikut. Umur tetap di bawah 55 tahun, punya personal and business asset minimum 2.250. 2.250 itu terdiri dari nanti 1,5 jutanya untuk masukin ke government bond. Yang 750.000-nya itu untuk living expense. Ini tuh uang dia punya aset seperti begini bukan berarti harus punya cash 2.250. Itu bisa berupa properti, bisa bond, bisa berupa stock market atau apa saja boleh. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu milik sendiri. Bitcoin tidak boleh. Good health, good character, state sponsorship dan meeting passing mark juga sama seperti begitu. Itu yang kedua. Ya, ini ada kewajiban stay 2 tahun dari 4 tahun. Pertanyaannya lagi, ada pertanyaan lagi. Pak Gunadi, saya tidak punya bisnis, saya senior eksekutif, dan saya tidak bisa tinggal 2 tahun. Saya tidak bisa tinggal 2 tahun. Ya, tapi saya pengen dapat PR. Ada nggak? Investasi tidak masalah. Ada. Caranya bagaimana? Namanya SIV, Significant Investor Stream. Artinya apa? Kita dapatnya temporary dulu, baru PR sama. Harus 4 tahun. Ya, ini age limitnya no age limit. Tapi investnya $5 million. Di dalam complying funds. Complying funds itu yaitu terdiri dari 500.000 pertama kali masuk ke dalam VC. Ya, VC venture capitalist. Kemudian 1,5 juta itu ke private equity. Kemudian yang 3 jutanya itu bisa campuran, bisa commercial property boleh dan yang lain-lain. Property atau balance-nya atau campuran antara ini nih, antara VC sama PE, main saham lagi boleh. Ya, dan satu lagi tinggal di Australia cuman 160 hari dalam 4 tahun saja. Ya. Itu 3 hal yang paling mudah orang lakukan. Ada pertanyaan lagi, teman saya lagi, klien saya lagi. Gunadi, kalau saya nggak akan bahas itu ya, pointersnya, karena pointer sederhana sekali. Kalau tadi kan saya apply-nya temporary dulu, baru PR.
Ya, temporary dulu baru PR. Ya, sekarang saya nggak mau temporary, saya pengen langsung PR, bisa nggak? Ya, dan kemudian kan di sana temporary juga harus ada stay minimum 1 year atau 2 years kan. Saya nggak mau tinggal. Saya nggak mau tinggal tapi pengen dapat PR, tapi istilahnya investment tidak masalah, asal profit. Ada nggak visa yang seperti begitu, Gun? Ada. Namanya apa? Namanya yaitu visanya yaitu subclassnya 132. Ya, use existing business di Indonesia, kemudian within 2 tahun setelah itu dapat PR, dalam 2 tahun set up company in Australia. Ini adalah untuk mereka yang namanya disebut high caliber business owner. Ya, business owner. Ya, persyaratannya bagaimana? Ada sebagai berikut. Umurnya harus di bawah 55. Kalau lebih dari 55 bisa nggak? Masih bisa, tapi nanti harus tanya saya bagaimana. Oke? Okay? Ya, kemudian ownership-nya harus minimum 30%, tetap harus 2 tahun. Kemudian turnover-nya minimum 3 juta dolar. 1 tahun, berarti 2 tahun, berarti misalkan 2020, berarti 2018-19 harus 2 juta dolar. Ya, kemudian net bisnis aset perusahaannya harus 400.000. Kemudian personal and business asetnya minimum 1,5 juta. Ya, nah jadi kalau dengan cara begitu, mereka kalau ini seperti begini, maka dia akan langsung dapat permanent resident Australia. Ya, permanent resident Australia. Ya, ya. Nah, untuk nanti tergantung dari state-nya, dalam udah setelah permanent resident itu mereka harus bisnis di Australia, wajib bisnis di Australia selama 2 tahun ini wajib bisnis, ya wajib bisnis di dalam. Setelah bisnisnya 2 tahun ini, maka dia akan adakan survei, pemerintah Australia akan survei, hey, kamu kemarin udah janji mau bisnis di Australia, apakah bisnisnya punya substantial ownership nggak? Majority. Kalau yes, tick, oke. Apakah aktif nggak di perusahaannya? Yes, boleh. Ketiga adalah apakah bisnisnya akan berkesinambungan nggak atau sustainable bisnis nggak? Yes, ya. Tapi kalau misalnya salah satu no aja, maka PR yang tadinya udah dapat PR maka bisa di cancel. Tapi kalau semuanya ada, maka continue PR-nya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi, nah, saudara sekalian, kalau tanya kepada saya, yang mana yang paling banyak orang apply? Bagi saya sih, yang ini yang paling banyak. Paling banyak gitu, ya. Nah, investnya bagaimana kalau misalnya untuk apa tuh namanya? Untuk 132 ini tergantung dari state-nya. Kalau state-nya Western Australia minimum $1 million. Ya, kalau Victoria minimum $2 million. Kalau New South Wales 2,5 juta dolar. Kalau Queensland $1 million. Ya, nanti lebih detailnya nanti bisa tanya saya. Ada yang perlu pegawai, ada yang tidak perlu pegawai. Alright, ya, jelas ya, ya. Mika, saya masih ada waktu berapa menit lagi? Silakan, nggak apa-apa Pak Gun, 10 menit. Oke. 10 menit is fine. Kemudian karena tadi judulnya udah kandung pakai NDIS, mungkin nanti Bapak saya akan cerita NDIS sekarang. Oke. Nah, saudara sekalian, 90% orang yang bertanya kepada saya, Gun, ini kan business skills. Bisnis apa di Australia? Selalu orang bertanya, bisnis apa di Australia? Ya, that's the questions. Jadi, saya lebih suka berbicara bisnisnya. Bisnis is number one, PR is the bonus. Ya, bisnis yang bisa cuan apa? Istilahnya bisa untung apa? Ya, untuk dalam jangan demi PR bisnis rugi juga nggak apa-apa. No, it's stupid kalau kata saya. Ya, jadi bisnis apa? Nah, sekarang saya akan bicara tentang bisnisnya, ya, bisnisnya yaitu tentang ini, bisnisnya. Oke, ini adalah nanti saya bicara ini beberapa kali ya. Ini NDIS namanya ya, NDIS. NDIS itu singkatan dari namanya National Disability Insurance Scheme. Ya, pemerintah bisa kasih $22 billion untuk mengelola orang disable. Ya, orang disable. Tapi
uang tersebut tidak bisa langsung dikasih ke orang disable. Harus dilakukan ke namanya registered NDIS provider. Dalam hal ini kita kerjasama dengan Kukun. Orang-orangnya bisa seperti begini, ya. Tapi kita akan fokusnya kepada orang yang intellectual disable, ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa ambil funds ini dari government untuk kita kelola? Yaitu caranya bagaimana? Caranya gimana adalah satu adalah kita harus beli tanah dulu, ya. Kita beli tanah, kemudian kita bangun rumah NDIS, ya, rumah NDIS. Beli tanah pun tidak bersembarangan, harus di tempat yang pemerintah Australia mau, ya, yang pemerintah Australia mau, ya. Kemudian kita bangun juga rumahnya juga disesuaikan dengan pemerintah Australia mau semuanya, oke, ya. Nah, katakanlah dalam hal ini kita masukkan dua orang partisipan. Kita ngomong orang disable-nya, orang partisipannya 2 orang di sini, ya. Tambah 1 orang, 1 carer, ada carer. Ada carer juga bisa 2 orang juga, ya, masuk sini, oke. Begitu partisipannya masuk ke dalam rumah tersebut, maka pemerintah bisa kasih, misalnya katakanlah 2 orang itu dapat $1 million, itu dari pemerintah kasih duit $1 million, bener-bener $1 million, dikurangin expenses itu namanya profit, ya. Pola bisnisnya seperti begitu, ya, pola bisnis seperti itu. Ini bagus nggak? Oh, very good. Ya, $22 billion. Sekarang pemerintah kemarin mengumumkan ada budget dari pemerintah lagi, bukan $22 billion. Sekarang naik lagi tambah 4 billion lagi. Jadi sekarang jadi $26 billion dari government. Ya, ini income-nya guarantee from the government. Ya, no debt, no bad debt dari government, tidak ada hutang dari government. Lain kalau di Australia itu kalau dapat proyek dari government itu luar biasa. Omsetnya dari mana ini? Dapat omset dari mana? Dari government, namanya NDIS. Ya. Kenapa pemerintah kasih duit 22 billion? Karena ini akan attract Australian economy, ya, boost Australian economy. Ya, makanya pemerintah Australia dalam waktu COVID-19 pandemik seperti gini, mereka kasih duit makin banyak lagi kepada NDIS ini. Kenapa? Karena create hundreds of thousands of jobs. Ya, thousands of jobs. Misalnya jobnya seperti begini. Ya, seperti begini. Nanti tanya saya lagi kalau mau lebih jelas, ya. Nah, kita kerjasama dengan namanya Kukun. Ya, Kukun is a registered provider, approved registered provider. Ya, approved registered provider, ya. Nah, ini salah satu chairman-nya honorary Gary Hargrave. Dia pernah jadi Menteri Immigration, pernah Menteri Vocational, Administrator North Fork Island. Ya, ini orang-orang seperti begini. Ya, nah, ini komentar dari NDIS, dari KPMG, Deloitte, PwC, EY, semuanya sampai dengan Scott Morrison yang sekarang Prime Minister, Malcolm Turnbull, former Prime Minister, dan banyak orang yang dukung untuk NDIS, ya, NDIS. Nah, sekarang bentuk rumahnya kayak gimana? Bentuk rumahnya seperti begini. Ada 2 kamar tidur, tapi 2 onsut. 2 kamar tidur sama onsut. Yang ketiga adalah ada kamar tidur juga, satu lagi onsut juga. Tambah satu lagi yaitu apa? Satu lagi adalah carer room. Carer room ada kamar mandi juga. Berarti 3 kamar tidur, 3 kamar dan 3 kamar tidur dan 3 bathroom. 3 bedroom and 3 bathroom. Ya, rumahnya ini kalau ngebangun ini lebih mahal daripada rumah standar biasa. Ya, karena speknya lebih tinggi. Nah, yang ini yang menarik. Bagaimana investasinya? Investasinya orang bayar 650.000, ya. Dia akan dapatkan saham 50% of the business and 50% of the property. Ya. Gimana sih? Bagaimana forecast perhitungannya bagaimana? Kan tadi saya berbicara ada 2 orang partisipan, 2 orang tersebut, ya. Saya katakanlah 2 kamar. Kamar tersebut terisi cuman 50% saja. Yang 50% okupansi. Pemerintah untuk 1 orang aja bisa kasih 832.256. Itu 832 itu artinya hampir 8,5 M untuk mengelola 1 orang disabled person loh. Sekali lagi 8,5 M untuk mengelola 1 orang partisipan. Ya. Nanti tanya saya lagi. Sekarang udah begitu, expenses-nya bagaimana? Expenses seperti begini, lihatin.
Ya, liatin pegawai, bayar pegawai. Untuk satu orang aja bayar pegawai sampai 400.000. Kenapa? Karena pegawai aja jam 8 sampai jam 4 dua orang. 24 jam ya, dua orang. Kemudian jam 4 sampai jam 12 another two person. Kemudian jam 12 sampai jam 8 satu orang. Monday to Friday 5 person. Terus kemudian Saturday Sunday another 5 person, 10 orang. Di atasnya ada nurse, ada home manager. Ya, jadi creating satu rumah aja bisa create 12-15 pegawai. Ya makanya pemerintah akan kasih funding untuk ini. Karena apa? Ngurangin employment, ya unemployment, ya ini. Nah kalau misalnya satu rumah seperti begini saja, maka total expense-nya 437. Jadi dia net profitnya berapa? 395. Ya, kalau 50% profitnya bagi dua berarti kurang lebih 197. 197.000, 19 nggak kebaca ya. 197.518 ya untuk ini perkiraan profitnya. Kalau dua-duanya keisi is a bonus dapat segini. Jadi return investmentnya berapa? Dari 650.000 itu lebih dari 50%. Ya. Oke. Saya tahu pertanyaan berikutnya. Oh, this one is too good to be true, but it's true. Ya, it's true. Untuk membuktikannya bagaimana? Yearly expenses oke lah. Di Australia itu semua biaya kurang lebih 90% atau 80% itu pegawai. Ini proven, ini pegawai, biaya pegawai. 90%. Tapi kebanyakan orang bertanya, bener nggak Gun? Pemerintah bisa kasih duit 832, 256, ada 256 lagi. Kenapa itu? 256. Angkanya dari mana? Bisa nggak kita bisa tahu duitnya dari mana 832, 256 ini? Oke, saudara sekalian, NDIS, and this is NDIS dokumen. Ya, ini saya akan buktikan bahwa ini dari dokumen ya. Ini dari NDIS dokumen ya ini. Dari tanggal berapa ini? 2 April sampai dengan 1 Oktober. Untuk plannya ada 2 April sampai dengan 1 Oktober. Berapa yang untuk satu orang pemerintah kasih berapa nih? Lihatin. Berapa ini? 416127. Ya. 416 ini per berapa lama? Untuk 2 April sampai dengan 1 Oktober. Jadi kurang lebih berapa? 6 months. Kalau segini kali 6 months kali supaya setahun berapa? Kali 2 kan? Kali 2 sama dengan berapa? 83256. Exactly the same dengan perhitungan saya seperti begini. Oke? Ya. Jadi secara umum seperti begitu pemerintah bisa kasih duit seperti begitu. Ya, seperti begitu. Oke? Ya. Jadi nanti saya akan kalau ada yang bertanya, saya bisa cerita lebih dalam lagi untuk hal ini, ya. Oke? Ya, bagaimana untuk masuknya segala macam nanti akan saya cerita lagi. Oke? Saya kira saya lebih bagus saya berhenti dari sini dulu karena saya berharap ada yang bertanya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun Maaf ya, atas penjelasannya. Ngomongnya agak cepat karena bahan kebanyakan. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak Gun. Sekarang kita buka pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu. Silakan bisa bertanya langsung, verbal atau kalau mau ditulis juga boleh. Silakan. Pak Diki nanti saya bisa kasih yang apa namanya yang bahannya yang belum tidak ada coret-coretan ya. Coret-coretan itu saya supaya saya ceritanya lebih gampang aja itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Gun, kalau misalnya 188A ya, NDIS itu kalau umurnya lebih dari 55, apakah ada daerah atau state yang boleh, Pak? Oke, terus kalian kalau ya untuk 188 yang punya usaha yang omsetnya di bawah 30M dan 3 ownership dari 30%, kalau usianya di atas apa tuh namanya di atas 55 hanya boleh apply melalui Western Australia. Ya, jadi kalau Western Australia mereka masih bisa terima untuk orang yang di atas 55 tahun dan bukan hanya 188 Bu Mika, tapi 132 juga boleh. Ya, dengan syarat bagaimana semua persyaratannya dikali 1,5.
Kewajibannya misalnya kalau 188 wajib investmentnya berapa? Kurang lebih 300 sampai 400 ribu itu minimum investmentnya. Tapi kalau 132 minimum 1 juta dolar, ya 1 juta dolar. Oke? Oke. Alright. Eh, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau apa namanya? Kalau misalnya tadi nggak dijelaskan mengenai persyaratan ini ya apa IELTS. Oh, IELTS-nya. Bisa. Kalau English 188, ya, proficiency biasanya ya, harus ada Pak. kalau 188, terus kalian kalau 188 yang dua step yang temporary dulu kemudian menjadi permanent resident itu perlu IELTS-nya minimum 5,0 on each band. Pertanyaan berikutnya, kalau saya nggak bisa 5,0 bagaimana? Minimum 4,5. Ya, 4,5. Overall artinya apa? Kan IELTS kan ada 4 band kan, speaking, reading, writing, sama listening. Kalau 5,0 semua harus 5 masing-masing. Tapi kalau 4,5 itu ini 3, ini 4,5, ini 4, ini 3, totalnya 4,5 boleh. Tapi kalau di bawah 5 atau misalnya 4,5 boleh, tapi harus bayar ke pemerintah kurang lebih $9.000. Untuk apa? Untuk punya hak belajar di Australia. 512 jam. Nggak wajib ya, punya hak. Artinya kalau udah bayar tapi nggak mau belajar bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi sayang kan? Jadi persyaratan, jadi beda ya misalnya dengan Kanada ya. Kalau Australia ini sebetulnya persyaratan bahasa Inggris mutlak, tidak Ya, mutlak untuk apply yang business skills ya Pak ya. betul. Asal mau bayar boleh. Ya makanya asal Asal mau bayar boleh. ada apa namanya tanda pembayaran bahwa orang ini sudah membayar untuk nantinya kursus di sana ya. Betul, 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 betul. Nah, saudara sekalian, apa namanya? Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian misalnya pengen tahu sekarang Australian government fokusnya kemana sih? Fokusnya kemana sih untuk migration? Ya, saudara sekalian lihat ini. Saya kasih ini, ya, lihatin. Ini tabel. Tahun 2019, orang yang sekolah di Australia udah lulus baru apply PR itu sebegini banyak. Oke, banyak ya. Tapi tahun 2020 kemarin ini diumumkan mereka itu dari 30.000 jadi 22.000, 16.000 jadi 6.500. Lihatin. Artinya apa? Ini turunin sampai 50%. Jumlah yang akan di granted PR-nya. Artinya apa? Kalau anak sekolah udah sekolah lulus baru apply PR itu apa namanya jatahnya dikurangin sampai dengan 50%. Artinya apa itu? Itu akan sangat sangat kompetitif, sangat kompetitif. Artinya apa? Makin sulit. Sekarang sudah sulit, semakin sulit. Coba lihat saudara sekalian yang namanya BIP. Ini Business Innovation Investment Program. Dari 6.800 menjadi 13.500. Artinya apa? Akan nambah hampir 100%. Artinya apa? Pemerintah sangat fokus kepada business skills. Jadi akan sangat diprioritaskan untuk yang mereka business skill. Kenapa? Karena untuk merubah economic recovery dalam rangka pandemik ini. Oke? Saya tambah pertanyaan lagi, Pak Gunadi. Kalau saya apply PR, apa anak saya bisa semua ikut nggak? Bisa. Asal anaknya di bawah 23 tahun pada saat granted. Ingat ya, pada saat granted, bukan pada saat apply. Ya, jadi ada beberapa orang tua yang dia apply PR itu, anaknya mau PR itu, bagaimana dia apply PR itu? Dia pikir, biarin saja anaknya suruh apply PR. Begitu anak apply PR, dia bawa orang tua. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi seperti tadi tabel yang saya sebutkan sekarang yang skill migrant, itu namanya skill migrant ya, itu sangat-sangat kompetitif dan sangat-sangat sulit. Ya, belum Inggrisnya, belum jurusannya yang tertentu.
Oke, jadi bagaimana caranya sekarang? Caranya supaya anak, kadang-kadang ada orang yang udah nggak suka nggak apa ambil bisnis, udah begitu dia nggak bisa apply PR, dia ambil apa? Ambil sekolah Master of Education. Dia nggak suka anaknya, dipaksain demi PR. Udah lulus dari Master of Education ternyata nggak bisa dapat PR juga karena peraturannya berubah. Karena IELTS-nya nggak sampai. IELTS-nya sampai dengan dapat 8,0 on each band pun belum tentu dapat PR. Jadi bagaimana? Paling bagus bagaimana orang tuanya apply, anaknya akan dapat PR. Jangan tunggu anaknya lulus baru orang tuanya apply PR. Oke? Ya. Nah, saudara sekalian, trending sekarang dari orang tua yang lagi apply PR dan mereka ini kenapa apply PR? Bukan mereka mau cari kerja atau bagaimana? Enggak. Kenapa? Anaknya kebanyakan sekolah di luar negeri, sekolah di Australia, sekolah di Kanada, sekolah di mana saja. Tapi setelah lulus mereka pulang Indonesia mau terusin usaha papahnya belum tentu cocok. Ya, gaya hidupnya, cara kerja papanya, orang tuanya atau bagaimana nggak belum tentu cocok. Jadi bagaimana orang ini apply PR tujuannya apa? Bikin company di Australia untuk masa depan anak-anaknya supaya bisa tinggal di Australia. Itu kebanyakan orang tua apply PR karena begitu. Bukan hanya pengen uang sekolahnya murah, ya ada Medicare, penanganan COVID-nya luar biasa baiknya, ya. Orang setelah dapat PR baru tahu ya, luar biasa ya di Australia penanganan COVID-nya jauh sekali dibandingkan negara lain. Walaupun saya di Melbourne itu the toughest lockdown sama the longest lockdown in the world. Sampai sekarang saya masih lockdown loh. Walaupun hari ini cuma 1 new casesnya.